Presiden Joko Widodo hadir di groundbreaking Rumah Sakit Muhammadiyah Unimuda di Sorong, Papua Barat. Sampaikan edukasi pemilu damai 2024, Divisi Humas Polri gelar kegiatan Ghost to Campus. Polres Sukabumi berhasil cegah dugaan perdagangan orang ke Australia. Selamat sore pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Jumat 24 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Petang selengkapnya. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Papua Barat, Presiden Joko Widodo pada Jumat 24 November 2023 melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unimuda Sorong. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi konsep integrasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unimuda Sorong. Menutup rangkaian kunjungan kerja ke Papua Barat, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unimuda Sorong pada Jumat 24 November 2023. Pada kegiatan ini, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, serta pejabat terkait lainnya. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi pembangunan RSPKU Muhammadiyah Unimuda Sorong yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan hotel. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan akan mengirimkan tim dari Kementerian PUPR pada pembangunan RSPKU Muhammadiyah Unimuda Sorong agar pembangunannya dapat diselesaikan pada tahun 2024. Rumah sakit ini saya melihat, kalau lihat gambarnya, ini adalah rumah sakit yang terintegrasi. Ada rumah sakitnya, ada hotelnya, ada mallnya. Saya melihat belum pernah ada. Amal usaha PP Muhammadiyah yang gabungan mall, hotel, sama rumah sakit. Ini pertama kali di Sorong. Habisnya 256, bukan juta, tapi miliar. Dan saya sudah berjanji ke Bapak Ketua Umum untuk mengirim tim dari Kementerian PU. Kok tepuk tangan? Ngirim tim dari Kementerian PU untuk melihat lapangan, melihat gambar, melihat DED-nya, agar segera bisa dikerjakan dan bisa insya Allah diselesaikan di tahun depan. Pada kegiatan ini, Presiden Joko Widodo juga mengajak para undangan yang hadir untuk menjawab kuis dan memberikan hadiah sepeda. Dalam kunjungan kerja ke Athena Yunani, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi Gereja Katedral Metropolitan Athena. Gereja ini menjadi bangunan penting dalam sejarah Yunani modern dan sebagai pusat spiritual kaum Ortodoks Yunani. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta delegasi terbatas melakukan kunjungan ke Gereja Katedral Metropolitan Athena pada hari Kamis 23 November 2023.
Wakil Presiden tiba di Gereja Katedral Metropolitan Athena disambut oleh Dean of the Cathedral of Athens, the Reverend Thomas Sitnodinos. Dipandu Dean of the Cathedral of Athens, Wakil Presiden berkeliling menyaksikan kemegahan Gereja Katedral Metropolitan Athena, termasuk melihat koleksi benda-benda relik di Museum Gereja yang terletak di ruang bawah tanah. Gereja Katedral Metropolitan Athena dibangun selama 20 tahun, sejak 1842 hingga 1862. Gereja ini kemudian menjadi bangunan penting dalam sejarah Yunani modern. Selain sebagai pusat spiritual kaum Ortodok Yunani, Gereja Katedral Athena juga menjadi lokasi favorit untuk berbagai kegiatan seremonial seperti pembaptisan, pemakaman, dan pernikahan. Bangunan Gereja Katedral Metropolitan Athena memiliki ukuran panjang 40 meter dan lebar 20 meter dengan gaya neoklasik dan Yunani Bizantium. Kehadiran kubah berdiameter 24 meter turut menambah kemegahan arsitektur gereja termegah di kota Athena ini. Untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif saat pemilu 2024, Polres Karimun menggelar kegiatan simulasi pengamanan tempat pemungutan suara. Melalui simulasi ini diharapkan personel Polres Karimun mengerti bagaimana bertindak saat melakukan pengamanan di TPS nanti. Bertempat di lapangan apel Bayangkara Polres Karimun, personel Polres Karimun melaksanakan kegiatan simulasi pengamanan tempat pemungutan suara pemilu 2024 pada hari Kamis 23 November 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Karimun, AKBP Fadli Agus, Ketua KPU Kabupaten Karimun, pejabat utama Polres Karimun, serta berbagai pihak dari instansi terkait. Kegiatan simulasi ini diawali dengan penyampaian mekanisme pencoblosan di TPS oleh Ketua KPU Kabupaten Karimun, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian peraturan selama masa pemilu, serta simulasi pencoblosan di TPS dan pengamanan TPS. Dalam sambutannya, Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus menyampaikan bahwa melalui kegiatan simulasi ini bisa memberikan personel Polres Karimun gambaran tentang realita yang akan terjadi di TPS nanti. Kita semua, terutama personel Polres Karimun, panitia pelaksana pemungutan di TPS juga bisa melihat situasi kondisi dan bisa memprediksi kemungkinan apa saja yang bisa menjadi potensi pelanggaran, potensi kendala dan tantangan yang ada di TPS selama masa pencoblosan maupun nantinya situasi menjelang atau sesudah pencoblosan. Kemudian dari kesempatan ini juga setidaknya ada bayangan dari semua personil Polres Karimun bisa saling menyapa mengenal untuk bisa mengantarkan koordinasi ke depan agar nantinya pada saat pelaksanaan juga bisa berjalan optimal. Dalam simulasi ini juga ditampilkan mekanisme pengamanan oleh Polres Karimun jika terjadi masalah atau gangguan dalam tahapan pemilu tahun 2024. Sehingga diharapkan personel Polres Karimun mengerti bagaimana bertindak saat melakukan pengamanan di TPS nanti guna terciptanya situasi yang aman dan lancar saat pemilihan di TPS. Tim Humas Polres Karimun melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.